Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Apakah hari ini Anda sudah membaca firman Tuhan? Saudara-saudaraku, biarlah firman Tuhan ini menjadi teman seperjalanan kita dalam mengarungi langkah-langkah hidup kita yang menjadi semakin berat di tahun ini karena wabah virus corona. Kitab suci ini sudah berumur ribuan tahun, dan sepanjang ribuan tahun itu juga sudah begitu banyak umat Allah, orang-orang Kristiani, orang-orang yang mencintai Tuhan, menemukan kekuatannya kembali dalam hidup, diangkat kembali oleh Allah ketika mereka hidup dalam keterpurukan, bahkan ketika sudah tidak ada masa depan sama sekali. Saudara-saudara, hidup kita itu seperti mobil yang sering kali kita pakai untuk cari duit, pergi ke mall, pergi ke rumah orang tua, ataupun kemanapun. Mobil ini perlu bensin. Kalau bensinnya sudah tiris, kita tahu ini harus isi bensin dengan segera. Jangan sampai ditunda-tunda. Nah, hidup kita pun, kita sudah punya iman, kita sudah punya harapan, kita sudah punya kasih. Tetapi kita juga tahu hidup kita ini selalu digempur oleh berbagai macam persoalan-persoalan yang bertubi-tubi. Semakin besar persoalannya, biasanya semakin cepat juga menguras apa yang kita miliki, termasuk kekuatan rohani kita. Maka dari itu, sebelum bensinnya habis, sebelum tiris, isi terus setiap hari. Nah, saudara-saudara, kemarin di Instagram ataupun di TikTok saya melihat ada sebuah video inspirasi. Video itu mengatakan bahwa dalam hidup kita ini seringkali yang menjadi biang keroknya, menjadi akar permasalahannya adalah satu huruf yang sangat mudah untuk dibuat, yaitu huruf I. Dalam bahasa Inggris disebut I, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi aku. Si I ini, si aku inilah yang seringkali mendatangkan persoalan demi persoalan dalam kehidupan kita sebetulnya. Misalnya, dalam kehidupan kita sebagai pribadi, dalam hidup rumah tangga, relasi suami istri, dalam hidup bermasyarakat dengan tetangga, kalau kita hanya berfokus pada diri kita saja, diri kita yang paling benar, diri kita yang paling baik, diri kita yang paling hebat, diri kita yang harus didengarkan, diri kita yang harus berkuasa dan lain sebagainya. Bisa dibayangkan betapa repotnya hidup kita. Kita mau parkir suka-suka di depan pagar tetangga, bodoh amat. Pasti nanti ujung-ujungnya ribut. Seorang suami hanya menuntut kepada istrinya. Nanti ujung-ujungnya rumah tangga bisa retak. Saudara-saudara, hati-hati dengan si I ini, dengan diri kita ini. Kalau dalam hidup kita, kita hanya memaksakan diri kita saja, jangan lupa saudara-saudara, orang lain juga punya harapan dan keinginan yang sama. Maka seringkali disinilah tabrakannya, diri kita dengan dirinya orang lain, maunya kita dengan maunya orang lain. Dari sini kita bisa belajar bahwa hidup kita itu bukan hanya melulu diri kita saja, tetapi juga ada orang lain. Nah, seringkali juga dalam hidup ini, kenapa diri kita seringkali sakit hati, kecewa, marah, dan merasa dirugikan oleh orang lain? Karena terlalu banyak tuntutan dalam diri kita tentang bagaimana diri kita harus diberlakukan oleh orang lain. Contoh, bagaimana nih si Romo Yosef ini harus diberlakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Harus dihormati, harus dipandang, omongannya harus didengerin, perintah-perintahnya harus segera dilakukan, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah bahwa diri kita ini, sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, ataupun setinggi-tingginya status hidup kita, kita hanyalah seorang ciptaan. Seringkali si ciptaan ini mau berlakunya seperti seorang pencipta. Manusia ini diciptakan dari tanah, akan kembali kepada tanah. Tetapi mengapa ketika kita menjalani hidup ini, memperlakukan orang lain di sekitar kita, kita seringkali berlagak seperti penghuni surga.
Saudara-saudara, maka dari itu dalam video ini saya mau mengangkat satu tokoh dalam kitab suci yang menjadi tokoh ketujuh dalam perjalanan kita sepanjang tahun refleksi ini. Dia seorang laki-laki, kebetulan ganteng, dia orangnya baik, dia orangnya pemaaf, dia seorang yang punya kekuasaan luar biasa, dan hebatnya dia mengandalkan Tuhan. Dia diangkat menjadi seorang raja, raja yang besar. Siapa lagi kalau bukan raja? 1, 2, 3, 4, 5. Raja Daud. Betul jawaban Anda. Saudara-saudaraku, saya tahu apa yang ada di pikiran Anda. Romo, kan Daud pernah jatuh ke pelukannya Batseba, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam dosa membunuh Uria, suami dari Batseba, jatuh dalam dosa dia mengingini istri sesamanya. Saudara-saudara, justru disitulah letak kehebatan Raja Daud. Daud, dia tidak menjadi sombong ketika dia sudah hebat dan berhasil. Tapi juga Daud tidak hancur lebur berantakan sampai musnah ketika dia jatuh dalam dosa. Dalam kisah Raja Daud yang ditulis dalam kitab suci, kita bisa melihat bahwa pribadi ini pribadi yang luar biasa. Dia tahu siapa dirinya. Dia tahu bagaimana posisinya. Dia tahu bagaimana memperlakukan orang lain, termasuk musuh-musuhnya. Dan juga saudara-saudara, ketika hidupnya jatuh dalam dosa, berantakan, hancur berkeping-keping, Daud tahu kepada siapa dia harus kembali. Kepada siapa dia harus mengetuk pintu pengampunan, dan kepada siapa hatinya dan pertobatannya harus diarahkan. Itulah luar biasanya Raja Daud. Mari kita bahas saudara-saudara tentang Daud. Kisah Raja Daud yang penuh dengan lika-liku dalam Alkitab. Bagaimana dia memulai perjalanannya sebagai seorang anak gembala, terus sampai dia mencapai puncak kehidupannya sebagai raja atas Yehuda dan juga Israel. Dia mampu menyatukan semua suku-suku Israel. Dia mampu membawa orang-orang Israel masuk dalam masa kerajaan yang gilang gemilang. Sampai nanti dia jatuh dalam dosa, hidupnya terpuruk, sampai nanti dia wafat, bisa kita temukan dari 1 Samuel bab 16 terus sampai nanti kitab 1 Raja-Raja bab 2. Artinya Daud adalah sentral dari sejarah orang Israel. Daud memulai perjalanannya ketika dia masih muda. Ketika dia dipanggil dan dipilih oleh Allah. Dia hanyalah seorang anak gembala, bahkan menjadi karyawan di kerajaannya Saul. Mungkin ini saudara-saudara dalam pengamatan saya, Daud ketika dia di atas, dia tidak sombong, dia tidak gila kuasa, dia tidak gila hormat, karena dia mulainya dari nol. Dari sisi fisik maupun kemampuan, Daud juga bukan siapa-siapa. Sering kali kita bertanya, Tuhan, kenapa sih Engkau menempatkan aku di keluarga yang biasa-biasa, serba terbatas, jauh dari berkecukupan? Saudaraku, ingatlah, bisa jadi keadaan kita yang serba kekurangan itu bisa menjadi titik berangkat kita dalam seluruh rencana-rencana Allah. Supaya suatu saat nanti ketika kita sudah berhasil, sukses, sudah kaya tajir melintir, kita masih ingat bersyukur bahwa dulu kita itu bukan siapa-siapa. Dan juga yang tidak kalah penting, kita masih punya hati, punya perhatian kepada orang-orang yang masih di bawah, yang masih memerlukan bantuan, yang masih memerlukan kasih dan pertolongan dari kita. Perjalanan si anak gembala ini menuju tahta kerajaan ternyata juga tidak mudah. Dibenci, dimusuhi, diusir, dikejar-kejar, mau dibunuh, difitnah dan lain sebagainya sudah dialami oleh Daud ini. Tetapi saudara-saudara, dari Daud kita bisa belajar bahwa dalam hidup ini itu janganlah berfokus pada bagaimana orang membenci kita, orang tidak suka dengan kita, karena akan selalu ada. Kita tidak mungkin menyenangkan semua orang, tetapi fokuslah pada pengampunan. Daud meskipun dia mau dibunuh oleh Saul, dia tetap mengasihi Saul sampai akhir hidupnya Saul.
Ketika dia mau dikejar-kejar dan dibunuh oleh anaknya sendiri yang namanya Absalom, dia tetap mengasihi dan mengampuni Absalom. Dengan demikianlah Daud menemukan kebahagiaan dalam hidupnya, makna dalam hidupnya, bahwa dia hanyalah seorang ciptaan. Dia menjadi sebuah bagian dari rencana kasih Tuhan. Di mata Daud, soal menghukum orang-orang yang bersalah sama dia, itu urusan Tuhan. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Daud menjalani hidupnya sebagai seorang ciptaan, bukan sang pencipta. Kualitas iman Daud juga tampak gilang gemilang ketika dia jatuh dalam dosa. Saudara-saudaraku, namanya juga manusia, kita tidak terluput oleh yang namanya dosa dan kesalahan. Daud jatuh dalam dosa, bukan dosa yang ringan tapi dosa yang sangat berat. Tetapi saudara-saudara, lagi-lagi Daud sadar dia hanyalah manusia yang lemah, yang ringkih, yang bisa jatuh dan jatuh lagi dalam dosa. Tetapi yang menariknya dalam hidup Daud ketika dia jatuh dalam dosa, dia tahu bagaimana cara bertobat. Sejak dia kembali bertobat pada Allah, tidak lagi pernah dilukiskan dosa-dosa dan kejatuhan-kejatuhan Daud. Artinya, dia mengalami pertobatan yang sungguh-sungguh. Tidak seperti kita yang seringkali bertobat, dosa lagi, bertobat, dosa lagi. Pertobatan Daud adalah pertobatan yang sejati. Dari sini kita bisa belajar lagi saudara-saudaraku. Ketika saat ini mungkin kita hidup dalam dosa yang berat. Kita bertanya, Tuhan, aku malu. Aku tidak layak, Tuhan. Kenapa ini semua bisa terjadi? Belajarlah dari Daud. Dosa yang sebesar apapun itu menjadi dosa terakhirnya. Di situ dia menemukan dan mengalami pertobatan yang sejati. Sehingga pada akhirnya Daud bisa memenangkan hati Allah. Ketika Daud wafat, dia meninggal dalam damai. Dia meninggal sebagai pribadi yang sudah selesai dengan hidupnya. Saudara-saudara, itulah harapan dari kita semua, saya dan juga Anda. Salam damai sejahtera, Tuhan memberkati kita. Amin.